Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, wadidaw semuanya, apa kabar di malam yang berbahagia ini? Sebelumnya Mimin mohon maaf ya kepada teman-teman. Mungkin ada yang merasa dibilang, wah Min, judulnya nggak sesuai ini itu ya. Minta maaf teman-teman, itu hanya satu eksperimen Mimin ya. Mimin ingin membandingkan yang sesuai dengan judul atau yang hoak ya. Rupanya banyak sekali, lebih banyak penontonnya yang judulnya kita hoakkan sedikit teman-teman ya. Lebih banyak penontonnya daripada yang tidak. Rupanya begitu caranya ya. Namun terima kasih atas support teman-teman semuanya. Yang ada yang memberi saran, ada yang biasa aja, yang gimana gitu ya. Yang penting isinya tetap luar biasa sekali teman-teman. Tetap isinya yang mantap lah ya. Oke teman, untuk kali ini kita ada informasi untuk kabar terkini Marc Marquez. Mimin katakan memang nggak ada ya, karena dia masih membuat naikkan gambar modeling yang kemarin kita bahas. Masih membuat naik gambar tersebut ya, bersama Gemma Pinto, bersama apa itu artis apa nggak tahu, yang Korea itu teman-teman ya. Pokoknya belum ada yang terbaru lah ya. Belum ada yang terbaru seperti teman-teman lihat ini gambar model. Ternyata Marc Marquez ikut model juga dia. Oke lah teman, untuk informasi selanjutnya yang mana di sini bos Ducati menyatakan atau menyebut yang mana Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama levelnya katanya. Itu kata si bos Ducati ya. Dan untuk informasi kedua kita ada Pedro Acosta yang akan menggila parah di MotoGP, kata si Fabio Quartararo, yang mana dia yakin si Acosta akan berada di 3 klasmen juara dunia pada musim ini. Itu menurut dari Fabio Quartararo ya. Dan untuk yang terakhir kita ada informasi yang mana si adik Valentino Rossi ini mengaku mentalnya mulai melemah teman-teman, mulai frustasi, mulai lah ya. Namun dia mengatakan, walaupun begitu dia menyatakan dia akan bahagia suatu saat nanti, katanya begitu. Oke, langsung aja untuk yang pertama, yang mana Marc Marquez dan Francesco Bagnaia dalam level yang sama menurut bos Ducati, yaitu Gigi Dall'Igna ya. Yang mana duet mereka bakal terwujud musim depan. Antara perpaduan keduanya tentu menarik sekali untuk kita ikuti ya. Masalahnya mereka memang pembalap yang pastinya dapat label yang hebat. Gigi Dall'Igna juga sangat mengakui kehebatan mereka berdua. Membahas soal cara membelok, dia merasa Marquez dan Bagnaia dalam level yang sama. Terkadang The Baby Alien bisa lebih bagus dari sang juara dunia musim 2023. Namun Pecco juga mempunyai momen tampil lebih terengginas atau mengganas gitu ya. Yang mana Gigi Dall'Igna mengatakan soal caranya Marquez membelok ke kiri, mari berkata bahwa dalam taraf normal itu cukup brutal. Kemampuan pengeremannya terkadang lebih baik, tetapi kadang Pecco juga lebih bagus. Menurut saya mereka ada di level yang sama, imbuh si Gigi Dall'Igna. Itu kata Gigi Dall'Igna, yang mana di sini dari segi pembelokan Marc Marquez lebih unggul daripada Francesco Bagnaia. Namun di situ masih di tahap label yang sama. Maksudnya begitu kata si Gigi Dall'Igna ini ya. Dan menduetkan dua pembalap tersebut merupakan salah satu pencapaian besar Gigi Dall'Igna sebagai bos Ducati. Satu hal yang kemudian menarik untuk dibahas adalah kemungkinan Gigi Dall'Igna akan bergeser ke tim lain. Menariknya sebuah jawaban tegas keluar dari mulut si Gigi Dall'Igna, yaitu pria asal Italia tersebut, yang bahwa dia menegaskan dirinya tidak akan ke hati lain.
atau ke tim lain. Sebagaimana dia mengatakan, tidak. Saya pikir tidak akan seperti itu. Saya pikir saya sudah bekerja keras untuk berada di sini. Kami juga sudah mendapatkan hasil ini bersama-sama. Jadi, sekarang lebih baik menikmati keadaan yang tidak terlalu kompetitif, ujar Gigi dan Igna. Sebagai tambahan informasi, Ducati bakal menghadapi lawan-lawan berat pada MotoGP 2025 mendatang. Akankah Marquez dan dua pembalap mereka, Jorge Martin dan Enea Bastian ini akan menjadi rival yang sangat menggila parah? Itu sangat kita nantikan musim depan, teman-teman ya, insyaallah. Oke teman-teman, untuk di sisi lain juga Pedro Acosta akan menggila parah, yang mana dikatakan oleh Fabio Quartararo. Ini pernyataan pribadi dari Fabio Quartararo ya, yang mana dia menilai atau melihat Pedro Acosta ini adalah sesosok yang sangat luar biasa sekali. Bahkan Fabio Quartararo melihat si Pedro Acosta ini seolah-olah dia seperti masa lalu si Fabio Quartararo, yang mana di saat itu di SRT ya, Petronas SRT Yamaha. Seperti itulah dia melihatnya di diri si Pedro Acosta ya. Namun kalau bandingkan, memang sangat jauh ya si Fabio Quartararo dengan Pedro Acosta kalau kita lihat dari masa lalunya ya. Yang mana penampilan luar biasa yang ditunjukkan pembalap gas-gas Tech 3 Pedro Acosta di awal MotoGP 2024 membuat banyak pihak terpukau, termasuk Fabio Quartararo. Bahkan rider monster energi Yamaha itu menilai sang Rocky bisa mengakhiri musim 2024 di posisi 3 besar pada klasemen akhir nanti. Pedro Acosta mulai di debutnya dengan manis di ajang MotoGP 2024. Pembalap berusia 20 tahun itu berhasil mencuri perhatian setelah meraih podium di MotoGP Portugal dan Amerika Serikat 2024. Quartararo pun berhasil mengakhiri musim posisi kelima di MotoGP 2019. Sebagaimana dia mengatakan, pada tahun pertama saya di kelas primer, saya rasa saya tertinggal jauh dibandingkan dia. Saya pikir dia benar-benar bisa naik podium di klasemen kejuaraan dunia di akhir musim, kata Fabio Quartararo dilansir dari speedwit.com. Saya belum setua itu, tapi dari apa yang saya lihat dan apa yang diberikan, menurut saya dia adalah salah satu pembalap paling berbakat yang pernah saya lihat. Sungguh mengesankan. Betepatnya dia bisa beradaptasi, ujar Fabio Quartararo. Jadi di sini Fabio Quartararo menilai bakat luar biasa yang ditampilkan oleh si Pedro Acosta ini adalah yang sangat membuat para rider senior-seniornya ketar-ketir ya. Termasuk Marc Marquez sendiri pun mengakuinya. Bahkan Marc Marquez mengatakan Pedro Acosta akan luar biasa sekali. Bahkan dia bisa akan mengacak-ngacak MotoGP di seri-seri berikutnya. Itu Marc Marquez sendiri katakan. Kenapa Marc Marquez mengatakan? Apakah Marc Marquez ketar-ketir? Tidak. Tapi Marc Marquez mengatakan begitu karena dia tidak menyombongkan diri. Itu sifat Marc Marquez, malah memuji. Tapi di dalam trik Marc Marquez, assalamualaikum, tetap lawan gitu kalau Marc Marquez ya. Tidak ada memuji, oh si Peko ini, oh ini tidak. Malah Marc Marquez sendiri yang merendahkan diri. Oke lah teman-teman, dan yang terakhir yaitu yang mana adik Valentino Rossi ya, yaitu ahli mekanik sudah mulai frustasi ya. Seandainya kalau ada tim yang kosong, kalau ada tim yang menelepon si ahli mekanik untuk pindah, Mimin rasa dia pindah tahun depan. Tapi karena tidak ada tempat dan bursa transfer di luar sana pun sangat panas sekali, akhirnya si ahli mekanik bertahan di Honda. Ya, bertahan di Honda.
Seperti juga rumor yang Mimin sudah katakan, yang mana Joan Mir diperpanjang kontrak bersama Honda. Kenapa? Karena Honda sudah kecewa dengan ingin merekrutnya Maverick Vinales, tapi Maverick Vinales malah pergi ke Gastech 3 ya. Sebab itu tiada pilihan lain mungkin ya, daripada mulai dari nol lagi, mereka lebih baik mempertahankan si Joan Mir ya. Bahkan itu sampai 2 tahun teman-teman, sampai 2026. Itu dengar-dengarnya, tapi belum ada peresmian teman-teman ya, belum ada peresmiannya. Yang mana musim 2024 agaknya bukan menjadi tahun yang indah bagi si ahli mekanik atau Luca Marini. Sejak balapan pertama pembalap asal Italia ini belum bisa finish pada 10 besar. Jangankan masuk 10 besar, poin pertama pun juga belum didapat oleh si ahli mekanik. Honda memang sedang dalam masa-masa sulit. Performa mereka tertutup dominasi Ducati, terlebih setelah cedera panjang joki mereka yaitu Marc Marquez yang kini pindah ke tim Gresini Racing. Kondisi ini tentu tidak menyenangkan bagi Marini. Dia membuat pengakuan menarik soal apa yang dirasakan. Tentu di masa depan saya akan jauh lebih bahagia dari sekarang. Saya bahkan terkejut dengan kekuatan mental saya, karena ini adalah situasi yang sangat sulit bagi saya, ujar Marini. Adik Valentino Rossi itu merasa dia harusnya bisa terkena mental, apalagi performanya sangat berlebihan atau berkebalikan dengan musim kemarin. Ketenangannya dia dapatkan dari rasa kepercayaan pada proyek Honda. Dia yakin kebahagiaan bakal menyertainya di masa mendatang. Pew pew pew, pew pew pew, pew pew pew. Wadidaw, apa yang dikatakan oleh Marini? Yang jelas dia sudah frustasi di dalam situ. Ya, sudah nggak tahu mau bilang apa, nggak tahu, terpaksa karena nggak ada tim lain ya, terpaksa harus menelan apa yang sudah dia mulai teman-teman ya. Namun si ahli mekanik katanya dia sangat kuat sekali. Dia akan yakin sekali suatu saat dia akan bahagia bersama Honda, katanya begitu ya. Namun apapun cerita, apapun makanannya, kita akan saksikan apa yang akan terjadi di musim 2025 nanti. Itu yang paling penting. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.